Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan hari ini, kisah Julaibib yang membuat Rasulullah menangis haru. Di kota Madinah ada seorang lelaki yang hampir tak pernah disebut namanya. Kalaupun disebut, bukan dengan penghormatan, bukan pula dengan kasih sayang. Namanya Julaibib, nama yang terdengar asing, nama yang bahkan tidak menunjukkan nasab. Tak ada yang benar-benar tahu siapa ayahnya, tak ada yang mengenal ibunya. Ia tumbuh tanpa keluarga, tanpa kabilah, tanpa kemuliaan dunia yang biasa dibanggakan manusia. Tubuhnya pendek, kulitnya gelap, wajahnya tidak rupawan. Pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah karena terbiasa berjalan tanpa alas. Tak memiliki rumah untuk berteduh, tak mempunyai harta untuk dibanggakan. Malam-malamnya sering berlalu di sofa Masjid Nabawi, berbantal lengan sendiri, berkasur pasir dan kerikil. Di mata manusia, ia hanya lelaki yang tidak menarik untuk dipandang. Bahkan ada orang yang terang-terangan tidak menginginkannya berada di tengah mereka. Betapa menyakitkan menjadi seseorang yang kehadirannya dianggap tidak berarti. Namun, di balik tubuh yang sederhana itu tersimpan hati yang dipenuhi iman. Tak pernah terdengar ia mengeluhkan takdirnya. Tak pernah ia menyalahkan Allah karena wajahnya, kemiskinannya, atau kesendiriannya. Suatu hari Rasulullah SAW memandangnya dengan penuh kasih. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib tersenyum kecil, senyum yang menyimpan ribuan luka. "Ya Rasulullah, siapa yang mau menikahkan putrinya denganku?" Pertanyaan itu bukan keluhan, ia hanya sedang berkata jujur, sebab ia tahu bagaimana manusia memandang dirinya. Hari berikutnya Rasulullah SAW kembali bertanya. Jawabannya tetap sama. Hari ketiga, Rasulullah menggenggam lengan Julaibib. Beliau membawanya menuju rumah salah seorang Ansor. "Aku ingin meminang putri kalian." Sang ayah hampir tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengira Rasulullah SAW yang akan menjadi menantunya. Namun Rasulullah berkata lembut, "Bukan untukku, tapi untuk Julaibib." Seisi rumah terdiam. Nama itu seperti angin yang memadamkan seluruh harapan mereka. Julaibib. Ayah itu meminta waktu berbicara dengan istrinya. Sang ibu pun menolak. Bagaimana mungkin putri kita menikah dengan lelaki yang tidak memiliki harta, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki kedudukan? Penolakan itu begitu manusiawi. Namun dari balik tirai rumah terdengar suara seorang gadis soleha. "Siapa yang meminangku?" Rasulullah SAW. "Untuk siapa?"
untuk Julaibib. Hening. Lalu gadis itu berkata dengan suara yang menggetarkan hati, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, jika beliau yang memilihkannya untukku, maka aku ridho." Air mata pun jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena seorang wanita lebih memilih ridha Allah daripada standar dunia. Rasulullah lalu mendoakan pengantin wanita itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepadanya dengan kelimpahan yang penuh berkah. Jangan Engkau jadikan hidupnya susah dan penuh kesulitan." Doa dari manusia paling mulia, doa yang tidak pernah sia-sia. Namun, kebahagiaan mereka di dunia ternyata tidak berlangsung lama. Di hari yang sama, kaum muslimin berangkat menuju medan perang. Julaibib ikut bersama Rasulullah. Ketika peperangan usai, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Tetapi aku kehilangan Julaibib." Para sahabat pun mencari mereka, menemukannya telah gugur syahid. Tubuh kecil itu terbaring di atas tanah, dipenuhi luka, dan di sekelilingnya terdapat 7 musuh yang telah ia tumbangkan. Ia mungkin tak tampan, tak kaya, tak memiliki nama besar, tetapi keberaniannya menjulang lebih tinggi daripada gunung. Rasulullah menghampiri jasadnya. Ia mengangkat tubuh Julaibib dengan kedua tangannya, lalu bersabda, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya." Betapa agungnya kalimat itu. Lelaki yang dahulu ditolaknya manusia, kini dipeluk dengan penuh cinta oleh manusia terbaik di muka bumi. Masya Allah. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita. Allah. Sekian kisah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.